yang muncul, yang kemudian apa ini terjadi, justru yang muncul malah catcalling ini menjadi mengarah pada suatu tindakan pelecehan seksual, ya. Nah, kalau yang seperti ini, ya, sudah ini ya, kalau sudah mengarah kepada tindakan pelecehan seksual, ini bukan lagi bullying ya, tetapi ini sudah mengarah kepada kriminalitas ini, ya. Dan sanksi hukumnya ada kalau hal yang seperti ini, ya. Mungkin banyak orang nggak menyadari ya bahwa sebenarnya mungkin kita ya siul-siul, mungkin kalau kita bersiul tetapi cuit-cuit gitu ya. Kalau seandainya yang kita apa eh, apa ya, yang kita siul itu adalah teman kita, teman akrab, dan dia ngerti kalau kita bercanda mungkin. Tetapi kalau tidak, nah ini akan menjadikan suatu masalah. Sebenarnya bullying terjadi juga seperti itu karena penerimaan yang tidak tepat atau perlakuan yang berlebihan. Nah, ini terjadi ya. Terjadinya bullying karena penerimaan yang tidak pas atau perlakuan yang berlebihan. Nah, ini munculnya bullying ya. Jadi, saya katakan ya, catcalling ya itu tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Dibio ini adalah termasuk bullying dan eh, kalau dilakukan secara berlebihan ya ini justru arahannya ke pelecehan seksual begitu dan sudah masuk ke ranah kriminalitas begitu. Begitu. Semoga menjawab ya, Pak Dibyo. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Oke. oke, makasih. Berikutnya, Ada yang rasain Ibu dulu, Pak. Wahyu, Berikutnya, apa sudah ada? Ada yang rasain dulu nggak apa-apa ya? Oh ya, oke. oke. Berikutnya mungkin Pak Selamat Hasani ya. Hmm. Monggo, monggo. Oke, Terima silakan. kasih. Selamat malam Pak Andi. Hmm. Sugeng dalu Bapak Kan nggih. kan nggih. Iya, saya tertarik materi ini karena memang ini yang rawan dan kita tidak bisa menutup mata memang terjadi. Oke, Pak Slamet bisa Ya. kenalan dulu Oh iya, asalnya desa maaf mana maaf ya gitu. belum kenalan dulu. Saya dari Pemalang. Oke, dari Wah, Saya dari Pemalang, Pemalang, Jawa nggih. Timur ya. Jawa Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Jawa Tengah. Tengah, nggih, Jawa Jawa Tengah. Tengah. Nggih, antara Tegal dan Pekalongan. Saya di Pemalang, saya guru SD. Begini Bapak Andi dan semuanya, eh, bullying itu apa namanya? Hal itu kayaknya sudah tidak kayak saya sering bilang kalau pada saat apa namanya pada saat penerimaan rapat itu kan saya ketemu sama orang tua. Saya memang memberikan ini apa statement kepada orang tua. Saya tidak bisa 100% menghilangkan bullying. Karena itu faktanya, saya merasa itu opini saya pribadi, Pak ya. Saya tidak bisa. Yang hanya salah yang saya harapkan memang saya sering menekan sama anak yang pelaku ini ya dikurangi gitu. Ya, pelakunya dikurangi dan yang di apa nih bullying pun harus kuat karena bagaimanapun dia harus untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu yang saya tekankan. Tapi bagaimana juga itu saya juga pengen istilahnya pengen bertanya mungkin sama Pak Andi yang mungkin sudah tahu caranya. Sebenarnya langkah-langkah apa sih yang efektif untuk mencegah bullying ini? Tahapannya bagaimana? Terus ada nggak suatu saya saat contoh konkret saja yang sudah pernah melakukan itu dan berhasil tingkat bullyingnya ibaratnya tingkat bullyingnya itu misalnya sekian persen hanya dari apa namanya itu istilahnya apa ya frekuensinya gitu loh dan maksudnya langkah itu dipraktekkan dan itu berhasil itu Pak yang ingin saya tanyakan dan mungkin kalau misalnya yang akan saya praktekkan kalau itu memang berhasil terima kasih Pak itu pertanyaan saya. Baik.
Langsung saya tanggapi saja Ya, ya, silakan Pak ya Andi. supaya saya tidak lupa gitu ya. Nah, terima kasih Pak Slamet, luar biasa ya. Jadi setiap penerimaan rapot ini Pak Slamet sudah berupaya ya, sudah berupaya untuk menekan ya, menekan. Jadi sebenarnya memang bullying itu tidak tidak bisa ini ya, tidak bisa hilang 100% ya. Hanya saja kita bisa meminimalisir ya, meminimalisir. Nah, meminimalisirnya bagaimana? Meminimalisirnya ya semua pihak ini punya ini ya, punya andil gitu, punya andil. Se semua pihak baik sekolah, orang tua, kemudian sesama siswa sendiri itu punya andil besar. Eh, Andil besar itu ada dua kemungkinan, bullyingnya semakin bertambah atau bullyingnya semakin bisa ditekan, begitu ya. Nah, sebenarnya cara yang efektif atau efisien itu kok saya pikir tidak ada. Bukan tidak ada, bukan dalam arti wah kita ini nih nggak punya cara. Tetapi hal itu bisa dilakukan ya. Yang paling tepat ini adalah karena hal ini ya untuk meminimalisir bullying itu dengan proses ya. Nah, nanti yang menjawab efektivitasnya itu adalah bagaimana kita memproses itu gitu ya. Memproses itu. Nah, ketika orang dewasa itu sudah bisa merepetisi mengenai pembiasaan tentang bahwa keadaan si A dengan si B, oh dia itu temanmu loh. Meskipun seperti ini dia temanmu, ya. Atau eh, kamu kok setiap kali melakukan ini eh, manggil dia bukan seperti manggil namanya, tetapi dengan sebutan tertentu. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya kamu dipanggil dengan kata-kata yang seperti itu, kira-kira kamu terima enggak? Kalau temanmu enggak terima, terus bagaimana? Ya, kalau kemudian itu menjadi masalah, bagaimana? Ya, nah sebenarnya ketika yang dilakukan Pak Slamet itu tadi sudah bisa menekan ya, menekan angka bullying, ya, menekan angka kebiasaan anak itu untuk melakukan atau menekan ya menekan temannya itu ya itu saya kira yang dibutuhkan hanya ini apa merepetisi ya jadi mengulang terus apa yang sudah dilakukan jadi konsisten saja untuk menerapkan hal-hal yang bisa digunakan untuk ngerem istilahnya ya ngerem atau me, ini ya mengurangi dan hal ini pun juga perlu adanya dukungan dari lingkungan setempat. Kalau seandainya di sekolah itu sudah menahan, sudah membiasakan anak itu bisa saling menghargai, tidak melakukan perundungan atau bullying, tidak melakukan kekerasan, tidak tidak mengintimidasi lawannya, ya itu eh, ya saya pikir ya itu sudah oke ya kalau sekolah sudah melakukan seperti itu ya setidaknya yang di rumah itu juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai yang di sekolah sudah ngerem-ngerem yang di rumah melakukan pembiaran. Nah, ini kan sesuatu yang tidak imbang. Di rumah kebiasaannya seperti ini kok. Nah, ya. Jadi hal ini harus berimbang ya, harus berimbang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah dan juga di lingkungan tempat
si anak tersebut main. Begitu kira-kira Pak Slamet. Ya, begitu Pak Slamet. Apakah Apakah sudah puas? cukup menjawab atau Iya, semakin iya membuat bingung? berarti kita istilahnya fleksibel aja berarti Pak ya. Saya sih ada ya Iya, istilahnya dalam dalam ini ada restitusi sih. Cuma maksudnya kan iya, kalau secara istilahnya mungkin kalau tahapan secara real kan bisa kita terapkan ke seluruh kelas gitu loh. Kalau restitusi kan ke betul. individual gitu loh. Jadi Ya, pemahaman-pemahaman apa atau mungkin atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk istilahnya meminimalisir atau apa ya, namanya itu mengakrabkan apa seperti itu loh. Tapi kalau misalnya ya. fleksibel, oh ya, ya berarti ya kita nanti disesuaikan dengan keadaan saja seperti itu. Ya terima kasih Ya. Pak jawabannya. Nah, nah ini saya tambahkan sedikit Pak. Meskipun ada restitusi, tetapi jangan sampai ini ya Pak. Kalau bisa, jangan nunggu suatu peristiwa itu terjadi ya. Kalau bisa ya kita melakukan tindakan preventif ya. Bagaimana kita eh, ini ya membiasakan kalau di tempat kami itu ya di tempat kami di Sanggar Anak Alam itu kami memiliki ini ya memiliki semboyan ya yaitu jaga diri jaga diri jaga teman juga jaga lingkungan. Nah itu yang kami terapkan. Jadi kalau anak-anak kurang berhati-hati ya kita tanya mana jaga dirinya ya. Terus kalau sedang melakukan sesuatu yang berlebihan kepada temannya, seperti itu tuh jaga teman nggak ya? Nah, ini yang harus selalu kita ingatkan ya, selalu kita ingatkan supaya ya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir. Begitu kira-kira. Jih, matur nuwun buat pertanyaannya. Nggih. Oke, makasih Pak Selamat ya. Berikutnya ini ada Pak Kuat. Pak Kuat ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih Bu Ulfa. Oh Assalamualaikum iya, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Andi atas waktunya dan mohon izin saya untuk bisa berdiskusi pada forum ini. Perkenalkan nama saya Pak Kuat. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Wonosobo, temannya Pulva. Ji. Mohon izin untuk berbagi cerita. Jadi saya punya ilustrasi bahwa di suatu sekolah, katakan sekolah A, itu ada peristiwa tindakan kekerasan atau sebut saja bullying lah begitu. Kemudian eh, salah seorang guru eh, melakukan tindakan terhadap pelaku bullying tersebut dengan menerapkan disiplin khusus dalam pembinaan terhadap siswa tersebut. Itu menggunakan pendekatan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Artinya ketika terjadi proses itu, anak yang melakukan bullying itu merasa nyaman meskipun dia telah melakukan bullying tapi merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan guru itu. Kemudian timbul kesadaran menyadari bahwa apa yang sudah dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, dari proses penyadaran itu kemudian seorang guru tersebut kemudian menjadikan atau memberikan reward pada anak itu dijadikan sebagai duta anti bullying misalnya. Jadikan duta anti bullying. Bagaimana pendapat Mas Andi terhadap apa
eh, tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut dengan menjadikan anak yang sudah melakukan bullying kemudian diangkat sebagai duta anti bullying dengan harapan ke depan di sekolah itu tidak terjadi bullying lagi karena pelaku bullyingnya itu sudah bertobat dan sudah menjadi duta anti bullying. Mohon perkenan dari Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Baik, silakan Pak Andi. iya, menarik sekali ya. Ya, ya, ya ini sama juga dengan ini ya. Eh, Misalkan ini seorang artis yang berkali-kali tertangkap menggunakan narkoba begitu ya. Terus habis itu wah, supaya tidak terjerat narkoba lagi, maka ini diberi amanah begitu. Amanah untuk menjadi duta anti narkoba. Nah, sebenarnya upaya-upaya seperti ini baik juga ya dilakukan. Jadi berbagai macam upaya dilakukan supaya ya harapannya eh, tidak terjadi lagi ya tidak terjadi lagi kasus kekerasan atau bullying di sekolah. Nah, sebenarnya upaya apapun ya meskipun ya salah satunya ya, yang salah satunya adalah ini pemberian amanah untuk menjadi duta anti bullying itu. Nah, sebenarnya itu hal yang baik. Dan yang terpenting lagi ya sebenarnya bahwa ketika sudah ada yang seperti itu ya, sudah ada yang seperti itu ini eh, harus kemudian ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti dengan proses eh, bagaimana kemudian si ya semuanya yang terlibat ya baik yang berkonflik ya ataupun ya teman-teman yang lain itu diberikan penguatan ya bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi di lain kesempatan, apa yang perlu diambil? Ya, jadi kembali lagi kepada konsistensi. Setelah diberikan amanah itu terus apa? Ya, bukan terus kemudian berhenti dengan jabatan itu saja. Ya berarti tidak ada lagi sesuatu yang dilakukan untuk eh, memperbaiki kondisi gitu. Tetapi yang jelas langkah memberikan apresiasi ya ini sudah termasuk langkah yang tepat ya karena bagaimanapun juga untuk anak-anak ya itu memang perlu adanya apresiasi ya mungkin ketika dia melakukan bullying waktu itu ya karena dia mencari perhatian itu pun juga bisa ya sehingga ketika dia diberikan apresiasi dia sudah merasa diperhatikan oh ini loh aku mendapat perhatian nah aku diberikan seperti ini maka ya dengan sendirinya dia tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan temannya lagi dan tidak membuat bapak ibu gurunya itu khawatir lagi. Begitu, Bapak. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Andi. Ini seharusnya ini nih ya kita simulasi ini untuk apa ya. Tapi kalau online begini saya tidak bisa Iya, memfasilitasi untuk ya simulasi bagaimana penanganan begitu. Ya, J. mungkin Ulfa. perlu Ya, ketemu langsung, Pak. iya. Oke. Ya, Ada caranya. terima kasih. Inggih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi termin pertama sudah terlewati. Kita buka termin yang kedua. Silahkan untuk tiga penanya berikutnya. Ini sudah ada Ibu Am ya. Ibu Am, dipersilakan.
Halo, Ibu atau Bapak Am ini? Ibu, terima kasih. Ini Oh suara saya ya, bisa. Ya. bisa aman. Dipersilakan. Ya. Selamat malam, Mbak Ulfa sama Mas Andi. Terima Iya, kasih. Malam. Eh, di sini tepatnya saya mau bercerita dan curhat. Eh, ini di sebuah sekolah hampir sama Bu Am kayak. bisa Mohon ini dulu maaf, asalnya dari Ibu. mana gitu ya. Iya, Oh, perkenalan oh ya, dulu. oh Iya. ya. Saya dari Wadas Lintang. Oke, saya ingin bercerita bahwa di sebuah sekolah itu kalau menurut saya itu sudah termasuk ada perundungan atau pembulian eh, yang dilakukan biasanya kan kalau pembulian itu dilakukan dari pihak yang berkuasa ataupun ada apa yang namanya ya yang lebih kuat gitu. Nah, ini di sekolah tersebut itu justru pembulian itu di menurut saya dilakukan oleh seorang guru. Tapi guru tersebut tidak merasa bahwa itu membuli karena dia hanya memanggil dengan bukan nama bukan namanya. Tetapi kalau eh, misalnya anak yang agak tubuhnya subur dipanggil gentong. Anak waduh, memang seperti sih saya. itu tersenyum. Anak katanya tersenyum ketika waktu itu sudah pernah diingatkan sama Pak Kepala sekolahnya. Namun itu beliau mengatakan bahwa dia itu tidak membuli karena yang dikatakan itu juga tersenyum. Namun ada seorang anak yang waktu itu eh, dikatain gitu sampai akhirnya dia itu tidak mau ke sekolah sampai beberapa saat bahkan sudah pernah dikunjungi sama beliau karena mungkin beliaunya merasa salah terus beliau datang ke sana namun anaknya tetap belum mau ke sekolah ketika saya berusaha datang ke rumahnya orang tua dan anak bercerita ternyata anak itu merasa malu karena dikata-katain tuh tapi ketika saya mengatakan ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga mengingatkan kembali, tapi beliau ya sih menyadari, oh menyadari bahwa saya minta maaf itu, tetapi tidak selamanya dia merasa itu sebuah kesalahan. Tuh. Terus kejadian lagi hampir sama, tetapi justru beliau yang lapor ke saya dengan laporan anak itu kalau dinasihati kok tidak terima malah dia tolak pinggang atau bertolak pinggang dan bicara kasar. Saya tetap menjawab, oh ya terima kasih atas laporannya. Ketika saya omong-omong dengan si anak tersebut, ternyata tidak sepenuhnya keterangannya sama dengan guru tersebut. Nah, eh, yang saya pusing, yang saya agak bingung itu, saya itu sikapnya harus bagaimana ketika itu hampir berulang-ulang, terus sudah sampai ke gimana ya, tahapnya tidak hanya sampai ke verbalnya, tapi si sedikit apa ya, sedikit kekerasan sih mungkin tidak begitu keras, tapi fisiknya tidak begitu keras, tapi anak merasa malu. Gitu. Eh, itu yang saya apa namanya ya, saya bingungkan kadang-kadang saya harus bagaimana. Gitu. Terima kasih. Iya, mohon maaf ini Bu Aminatun dari SMP 4 pada Selintang ya. Halo Bu. Iya, monggo langsung dijawab saja Pak Andi. Iya, baik, terima kasih. Semoga ini tidak terjadi ya dengan teman-teman yang ada di sini, itu harapannya. Ya, karena begini, saya pernah punya pengalaman yang sama, ya. Kalau seandainya Bu Am tadi mengatakan bahwa si anak malu kemudian tidak bersekolah lagi, ini justru yang terjadi lebih dari itu ya terhadap teman saya yang waktu itu dia dipanggil ya tubuhnya ya sama seperti itu tadi. Seperti itu tadi. Nah, kemudian beberapa waktu ya teman saya ini tidak muncul gitu ya, tidak kelihatan di sekolah.
usut punya usut, ternyata dia bukan hanya malu, tetapi dia melakukan tindakan diet secara ketat yang kemudian justru menggerogoti kesehatannya sampai dengan dia harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu. Ya. Jadi ini awas, hati-hati ya teman-teman untuk yang hal-hal yang seperti ini. Ya, ini yang harus sebenarnya direm. Ya, kalau itu tadi yang terjadi ya, eh, satu kali dua kali diingatkan tidak eh, tidak berubah, berubah yang hanya sebentar, maka ya mau tidak mau, mohon maaf, ini saya selalu keras untuk berbicara seperti ini karena pelakunya itu adalah orang dewasa, ya. Yang melakukan orang dewasa yang secara filosofi sebagai orang Jawa kita ini adalah guru ya, digugulan ditiru. Tetapi kalau yang terjadi hal yang semacam itu, maka tidak ada kata lain lagi selain tindakan peringatan secara keras. Begitu, Ibu. Ya, karena ya itu tadi, kalau saya bilang dengan eh, dengan si anak yang dia tidak ke sekolah karena malu itu tadi, itu sebenarnya yang guru tersebut ini sudah menjatuhkan atau sudah memunculkan korban dari apa yang sudah beliau lakukan. Nah, ini awas, hati-hati ya, teman-teman, tolong sekali lagi tolong ya, karena pendidikan di sekolah ini tidak sekedar untuk eh, apa, bukan hanya sekedar untuk mengolah akademis ya, tetapi lebih kepada itu bahwa di sini masalah budi pekerti, kemudian pembiasaan baik, lalu mengelola kodrat alamiah anak ini juga harus dihidupi dan dihidupkan dalam lingkup ruang lingkup pendidikan ini. Ya, jadi ya itu tadi Bu Bu Am ya. Kalau tidak bisa ya karena sekali dua kali itu tetap seperti itu ya, mohon maaf ya. Saya kira harus secara tegas ya, secara tegas dan terukur. Nah, ini seperti TNI ya, secara tegas dan terukur untuk kemudian ini melakukan tindakan begitu. Begitu kira-kira, J. Ya, begitu Ibu Aminaton, apakah sudah cukup? Ya, Pak Andi, berarti kalau ada kasus seperti ini nanti yang berwenang adalah kepala sekolah ya, Pak Andi? Betul, kepala sekolah Ya. begitu. Nah ini Ya, Bu Aminatun ini seorang guru BK, jadi ya. seprofesi dengan saya. Nah, makanya itu, Bu. Nah, Oke, terima kasih. Ini belum ada yang tunjuk tangan lagi. Kalau begitu kita lihat yang di... Oh, ada lagi nih, oh, Pak Burhan. Pak Burhan, silakan. Oh iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di Sulawesi sudah jam 9:30, jadi sudah cukup larut ya. Tapi enak kok. Materi ini iya, enak. Saya justru bertanya begini. Kan ada pepatah mengatakan lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada mengobati.
pertanyaan saya begini, adakah ciri-ciri yang dapat kita kenali sampai bullying itu tidak muncul? Karena kadang-kadang sudah beberapa, pas sudah berulang kali sebenarnya itu muncul bully, tapi guru-guru belum tahu. Nanti misalnya si A, oh sudah tidak naik sekolah misalnya, oh ternyata dapat bully dari teman-temannya. Baru kita sadar, oh ternyata ada pembulian di kelas misalnya atau di sekolah. Jadi itu yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenali ciri-ciri munculnya satu pembulian atau perundungan. Yang kedua adalah tadi ada contoh disampaikan bahwa guru memotong rambut. Agak ribet juga ini Pak masalahnya. Kadang-kadang ada guru si A yang melakukan hal itu tidak ada masalah. Tapi kalau guru si B melakukan justru muncul masalah. Apa bedanya? Jadi mohon mungkin ada jawaban sharing. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu tadi, nah sebenarnya kalau seandainya di sekolah itu kemudian, loh kok ada anak ini ya, sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, ya, tetapi itu tidak menjadi perhatian, nah itu sebenarnya sudah terlambat, ya, bukan kita tidak menyadari, ya. Nah, sebenarnya kan sudah kok beberapa hari, ya, beberapa hari ini kan berarti kan sudah lebih dari 2 hari misalkan. Nah ini kenapa? Di awal izinnya bagaimana ya? Karena setahu saya yang di apa seandainya di sekolah formal ya 1 hari tidak masuk aja sudah harus ada izin begitu ya. Nah apalagi beberapa hari. Ya, kalau seandainya beberapa hari kemudian itu baru ketahuan, nah itu berarti kan sudah terlambat sekali ya. Nah, kalau muncul hal yang semacam ini ya, jangan sampai ditunda ya. Jadi besok aja lah nunggu apa ini nunggu agak longgar. Besok aja lah nunggu momen yang tepat. Nah, jadi nanti kalau nunggu terus, nah itu nanti akan semakin tidak terselesaikan, ya, tidak terselesaikan. Nah, kemudian berikutnya, ya, ya, oke, nunggu bubuk dulu ya, ya, biar bubuk dulu ini. Kecil. Nah, nah, jadi ketika muncul ya, ketika mengetahui entah itu kapan mengetahuinya, ya itu lebih baik segera diproses dan itu memang seharusnya seperti itu ya. Bahkan Ki Hajar pun juga menyampaikan ya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan ketika muncul hal yang semacam ini termasuk dengan ketika kita mau menjatuhkan hukuman, katakanlah sanksi atau hukuman kepada anak, itu yang harus yang relate atau nyambung gitu ya, nyambung dengan apa yang dilakukan oleh si anak. Misalkan dia datang terlambat, ya berarti dia pulang harus belakangan karena dia datang terlambat. Bukan ketika datang terlambat terus kemudian disuruh ini mutar lapangan 10 kali gitu. Ini kan nggak ada hubungannya sama sekali. Sama juga dengan itu tadi ya, termasuk yang saya ceritakan mencukur rambut. Mencukur rambut kalau masih modis-modis aja itu saya pikir oke gitu karena di beberapa sekolah yang dilakukan juga justru seperti itu. Ketika si anak berambut panjang kemudian dia dia manggil stylist ya, manggil ini apa tukang cukur gitu yang kemudian
membuat rambut si anak ini lebih lebih modis, terlihat lebih modis. Tetapi yang tadi saya ceritakan itu justru dicukur seperti mohon maaf ini ya, seperti kalau di Bapak Ibu pernah baca Tintin itu ya, Profesor Kalkulus itu kan rambutnya botak di atas gitu. Jadi dibotakin di atas, yang samping kanan sama kiri belakang itu masih panjang. Ya, seperti Wong Fei Hung ini ya, yang di kolom chat yang di chat oleh Pak Buri ini ya. Nah, itu kan sudah si anak dihukum, kemudian masih dipermalukan. Apakah ketika si anak itu sudah mendapat hukuman, apakah ini juga kita juga berhak mempermalukan si anak? Sebenarnya hukuman itu pun ketika anak melakukan kesalahan, dia itu sudah membawa hukumannya sendiri sebenarnya. Ya. Ketika dia terlambat masuk kelas, konsekuensinya dia tidak bisa mendengar materi yang di awal disampaikan karena teman-temannya sudah masuk di awal, dia terlambat. Ya. Nah, ini kan dia sudah istilahnya hukumannya ini sudah jatuh kepada dia gitu. Ya. Jadi kembali lagi ya Pak Burhan, ketika ada peristiwa itu sudah tahu ketika oh ada perundungan ya, maka jangan ditunda untuk segera memproses itu. Begitu. Begitu kira-kira Pak Burhan, ya. Boleh tambah Ini sedikit. mungkin tetangganya Boleh Pak tambah Buri ya. sedikit. Pak Buri ini di Makassar ini, ya. Boleh saya tambah sedikit, Pak. Ya, Ya, silakan, Pak. Sebagai seorang guru atau kepala sekolah, apa yang seharusnya kita lakukan supaya mencegah jangan ada perbuatan bully di sekolah? Ada hal-hal ya, yang barangkali perlu ya. Artinya alhamdulillah selama ini belum pernah saya dapat, tapi mendengarkan dari berita di televisi ya. atau media sosial lainnya itu banyak. Itu pertanyaan saya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru atau teman-teman yang ada di satu sekolah supaya pembulian itu nggak ada. Ya, terima Ya, kasih. ya, baik. Terima kasih Pak Burhan ya. Jadi ya untuk mencegah ya kita menyadari saja bahwa eh, kita yang ada dalam satu lingkungan sekolah ini adalah kita adalah makhluk yang beragam begitu ya. Beragam tentunya beragam latar belakang, terus kemudian eh, beragam minatnya, beragam potensinya, beragam kebutuhan ya. Dan ketika kita sudah mengajak semua warga belajar itu untuk menyadari itu ya, saya kira bullying itu tidak akan ada ya. Bullying bullying ada karena ya itu tadi ketika si kuat itu menekan ya atau punya kesempatan untuk menekan yang lemah dan dia mempunyai ruang untuk menekan yang lemah secara terus-menerus. Nah, ini maka bullying akan terjadi secara terus-menerus. Tetapi kalau kita sudah sama-sama menyadari bahwa keberagaman itu ada di sini ya, itu saya kira ya semua akan bisa menerima satu sama lain bagaimanapun kondisinya. Begitu Pak Burhan, semoga menjawab. Iya, makasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhan. Pak Burhan, eh, ini masih ada yang tunjuk tangan. Apakah masih diberi kesempatan yang tadi sudah bertanya, Pak? Oke. Ini Ke sepertinya Pak kolom Ruas chat dulu masih ingin aja, bertanya Bu Ulfa. atau kolom chat ya? Iya, tadi Oke, udah banyak yang ngantri dari mulai ya tadi yang di dari atas Pak tuh. Ari Hidayat ya. Ada Pak Bu Ari Meta, Hidayat ada Bu yang Meta pertama. Sandi Tristian tuh. Iya, Pak Ari Hidayat dulu ini Pak, di atasnya Bu Meta. Oke, boleh, boleh. Ini dari Pak Ari Hidayat, bagaimana caranya memperkuat hati korban bullying agar tidak murung?
Begitu. Iya, Ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Wah, malah nyanyi. Ya, oke. Ya, jadi oke langsung saya jawab aja ini karena mungkin ini pertanyaannya Pak Ari juga sudah lama. Oke. Ya, jadi eh untuk ini ya memperkuat ya. Ya, jadi saya rasa ketika kita sudah memberikan ruang nyaman ya, ruang nyaman dalam artian bahwa eh ini ya apa ketika kita sudah memberikan ruang, baik itu ruang belajar, kemudian ruang kebersamaan antar siswa, lalu ruang bercerita antara guru dengan siswa, ya saya kira itu eh, saya kira ketika anak merasa diterima, ya anak merasa diterima, kemudian dia tidak merasa sendiri dan dia merasa, oh aku punya teman. Lalu aku diterima ternyata. Nah, ya saya rasa itu akan bisa menjadi penguat ya, menjadi penguat hati si anak ya supaya tidak murung begitu ya. Dan juga bagaimanapun ketika ini si anak sudah menjadi korban ya, maka ya jangan ini ya karena sudah menjadi korban itu kan berarti sudah ada suatu akibat ya, suatu akibat yang eh, apa jatuh atau suatu akibat yang menimpa dirinya. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah ya tentunya tetap mendekati si anak tersebut, kemudian menguatkan bahwa saat ini sudah tidak ada bullying dan kemudian teman-teman ini sudah teman-teman ini mau berteman dan kamu tidak sendiri. Nah, itu saya kira nanti lambat laun ya, meskipun ya bagaimanapun ini tetap butuh proses ya untuk mengembalikan itu. Ya, saya kira dengan upaya-upaya demikian ini anak akan lambat laun akan ini ya, akan terbangun begitu, terbangun hatinya supaya tidak murung begitu. Begitu Pak Ari. ya, Ya, bagaimanapun ya, terima kasih kebersamaan itu adalah Pak penting. Andi. Oke. Oke, Pak Andi mungkin Ya, saya menambahkan kalau begitu ini yang lebih kompeten untuk menjadi teman itu mungkin guru BK atau wali kelas mungkin ya. Dan iya jelas. jika anak itu sudah sampai eh, mengalami traumatis, kita bisa bekerja sama dengan pihak terkait seperti psikolog atau bahkan bisa sampai ke psikiater ini. Iya. Ya, Yang oke, jelas terima ini kasih. ya, ketika ada teman, istilahnya ya, ada teman untuk bercerita, untuk sharing ya, saya kira itu akan lebih lebih bisa menguatkan siapapun itu ya. Siapapun itu, entah itu guru BK, entah temannya, entah itu wali kelas, jadi siapapun ya. Dan di sini juga saya mengetuk kepedulian dari teman-teman semua untuk mau menjadi ruang ruang berbagi bagi anak-anak kita, terutama mereka yang sudah tumbuh menjadi remaja-remaja ya. Iya, Begitu. benar. Oke. Eh, Pertanyaan berikutnya ini masih lanjut ya, Pak? Ya, monggo, silakan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Meta Sandi. Eh, Intinya bagaimana mengedukasi anak yang suka melakukan bullying? Karena biasanya anak-anak yang suka membuli itu anak-anak yang bermasalah. Jadi mungkin kebutuhan dasarnya dari rumah itu tidak terpenuhi sehingga dia mencari di luar seperti itu. Jadi bagaimana mengedukasi pembuli ini? Begitu. Iya, Silahkan. ya baik.
jadi mengedukasi pembuli ketika ini pembiasaan ini kita harus mencari sumbernya. Ini sumbernya dari mana sih? Istilahnya orang Jawa itu DWE kulake saka ngendi gitu ya. Kulaknya dari mana gitu. Dari lingkungan bermainnya atau dari rumah begitu. Maka dalam hal ini orang tua juga harus tahu kalau anaknya itu suka membuli begitu. Sambil juga ketika di sekolah diproses ya. Kembalikan dengan pertanyaan. Misalkan dia suka katakanlah itu tadi seperti manggil manggil seseorang itu bukan namanya tapi karena bentuk postur tubuhnya seperti itu gitu ya. Dipanggil dengan seperti itu, coba ditanyakan kembali ke anak. Kalau kamu dipanggil seperti ini, mau nggak? Ya. Kamu dipanggil seperti ini, mau nggak? Atau kalau dia suka mukul-mukul, kalau seandainya kamu dipukul, mau nggak? Gitu. Nah, dengan hal-hal yang semacam itu, saya pikir itu bisa untuk ini ya, melakukan pembiasaan bagaimana kita bisa menyadarkan atau mengajak si anak itu berefleksi. Oh ternyata nggak enak ya kalau seandainya kita ini dibully atau nggak enak ya orang tuaku ngasih nama seperti ini kok aku dipanggil ini gitu ya. Jadi dengan hal-hal yang semacam itu kita bisa lakukan ya dan kembali lagi semua pihak ya Trisentra Pendidikan ini juga punya andil, punya tanggung jawab ya untuk mencegah hal-hal demikian terjadi. Begitu. Iya, Pak Andi, berarti ini Nggih. kalau misalnya untuk kasus-kasus yang berat tidak cukup hanya dengan restitusi ya Pak. Iya, Sepertinya tidak betul. cukup, tapi Iya, harus dengan proses konseling yang mendalam dan kontinu, tidak hanya sekali. Mungkin betul. seperti itu. Karena begini, ini kan bukan ilmu pasti ya. Jadi saya pikir SOP-nya nggak ada. Ya. Jadi Benar. ini bukan ilmu pasti, tetapi ilmu situasi. Bagaimana kita bisa membaca situasi, kita bisa merespon peristiwa, apapun peristiwanya, dari mana datangnya peristiwa, siapa sumbernya, dari mana sumbernya. Nah, itulah yang perlu ya kita ini kuasai begitu, kita belajar untuk itu. Begitu kira-kira Bu Ulfa. Ya. Oke, ya, benar. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ini mau yang raise hand atau dilanjutkan yang di chat ini, Pak, Pak Andi? Monggo silahkan, ya manut moderator saja. Oke, ini berarti berlanjut ya. Ada Monggo. Pak Tajudin di sini. Dipersilakan Pak Tajudin. Halo, Pak Muhammad Tajudin. Oh, belum ada. Kita lanjutkan yang di chat dulu mungkin. Ini ada Oke. Bu Nurul Kiptiah. Apa Mhm. bedanya konflik dengan bully? Jadi kadang-kadang di sebuah sekolah itu anak-anaknya sudah damai, tapi ternyata orang tuanya ini malah yang belum bisa damai gitu, Pak. Jadi apa bedanya konflik dengan bully gitu? Terima kasih, monggo. Baik, terima kasih ya Bu Nurul. Ini Bunda Pelangi. Oke. Jadi bedanya ya bullying. Kalau bullying itu ada ini ya tindakan ya. Jadi yang kuat itu menindas yang lemah, yang kuat menekan yang lemah. Tetapi kalau konflik ya, konflik itu bisa sama-sama kuat ya, bisa sama-sama kuat atau kuat dengan yang lemah ya. Ya, itu. Ya, ini bedanya bullying dan konflik. Nah, nah ini seringkali terjadi ya. Kalau orang tua baper, ya itu dimanapun pasti ada. Anak-anaknya namanya anak-anak itu ya. Bahkan di tempat kami pun juga ada dulu. Ya, anak-anak itu
berkonflik gitu ya, berantem ya, terus kemudian orang tuanya ada yang nggak terima, orang tuanya itu pengacara gitu ya, ngomong eh, ini akan apa, pokoknya mau saya tuntut ya, ngomong seperti itu. Belum selesai orang tuanya itu ngomong dan dimediasi, si anak itu sudah mainan lagi ya, mereka sudah rangkul-rangkulan ya, mereka udah ketawa sama-sama. Nah, kalau hal seperti itu ya gimana? Nah, maka yang perlu apa ya? Yang perlu kita cermati ya, kalau seandainya anak-anak berkonflik ya, ya jadi selesaikanlah dengan bahasa anak-anak begitu. Ya. Selesaikanlah dengan bahasa anak-anak. Apalagi kalau kita ngomong anak PAUD atau ngomong anak SD kelas kecil, ya mereka habis berantem aja belum 5 menit gitu, mereka udah ketawa sama-sama gitu. Nah, maka yang perlu perlu kemudian ditengahi ya itu tinggal kita melihat seberapa sering hal itu terjadi gitu. Terus kita lihat lah kok setelah berantem itu ya dia justru enggak jauh-jauhan tapi malah maunya main sama itu terus ya. Jadi sebenarnya hal yang demikian ini adalah masih dalam ranah wajar ya. Namanya anak-anak ya. Anak-anak yang istilahnya masih ya suka iseng begitu ya. Masih suka iseng lalu masih suka usil ya. Ya ini kan memang ranahnya anak-anak. Tetapi kalau yang usil itu orang dewasa, nah ini sudah kurang ajar. Nah, bahasanya sudah beda lagi, gitu. Ya, kalau yang usil anak-anak, ya itu masih masih bisa. Ya, tapi disitulah sebenarnya kesempatan ya. Kalau di kami ini adalah berkah ya, berkah. Jadi kesempatan bagaimana nanti kita bisa memproses, memberikan pengertian-pengertian itu kepada si anak tersebut. Ya, kok dari tadi ini ya, kok Pak Andi dengar ada yang nangis ya. Belum 5 menit kok sudah ada yang nangis lagi ya. Kenapa? Emangnya nggak bosen nangis terus, nggak capek? Nah, hal-hal yang demikian ini bisa kita pakai untuk memproses ya, supaya ya si anak tersebut memahami ya, memahami apa itu konflik, apa itu rasa sakit ya, apa itu rasa senang begitu. Begitu kira-kira. Oke, berarti bagaimana kita Hmm, ini ya, Pak, apa melatih anak untuk menyadari emosinya. iya, Eh, iya, kalau kalau betul. seperti ini Apalagi saya itu sedang merasakan emosi ya, apa sehingga sehingga apa anak nanti tahu cara yang tepat yang harus diambil gitu ya. iya betul. Apalagi anak usia 0 sampai 8 tahun itu kan mereka lagi masa-masanya ini ya, apa mencari atau membutuhkan asupan pengetahuan begitu ya, asupan Oke, pengetahuan. Jadi pengetahuan dari proses yang dia alami, proses dari yang dia lihat begitu. oke, terima Begitu kasih. kira-kira. Iya, halo Pak Muhammad Tajudin, apakah sudah aman? Pak Muhammad Tajudin? Sepertinya belum. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada Ibu, bentar. Ada Ibu Sri Agung nih. Ah, Ibu dari Ibu Sri Agung. Oh, sebentar. Sebentar, sebentar. Sri Agung Aprilina, Bu. Iya. ah ini kadang-kadang terjadi kelas kosong ya ini. Banyak banyak Ya, terjadi kelas kosong sehingga eh, kadang-kadang ada anak-anak yang maunya itu diajari guru tertentu gitu. Nah, eh, apakah ini termasuk
bullying. Jadi untuk guru yang tidak diterima itu merasa kecil hati. Apakah ini termasuk bentuk bullying dari anak kepada guru atau bagaimana? Terima kasih. Iya, oke. Kalau ini merasa bullying terhadap guru, berarti ini ya, apa, eh, guru tersebut ini yang kecil hati, ya. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih lagi yang bisa ini ya, bisa digali. Kenapa sih, ya? Kenapa sih, ya, Bu A ini begitu menarik, begitu? Nah, lalu ketika ini terjawab, ya, kenapa kok kita ya nggak mau belajar seperti Ibu A ini supaya eh, dapat diterima juga gitu ya. Diterima itu dalam arti bukan kemudian eh, bukan kemudian harus sama seperti Bu A ini, tetapi kira-kira mengapa sih Ibu A ini begitu menarik untuk anak-anak? Ya, menariknya di mana? Ya, kalau ketika ada sesuatu yang menarik seperti ini, ya saya mohon untuk kita ini tidak berkecil hati ya. Justru kita harus belajar. Ya. Mengapa mengapa ada penolakan? Ya, ada keengganan terhadap kita, padahal sama-sama kalau hanya untuk menjelaskan materi seperti yang disampaikan si ibu ini kita juga bisa. Ya. Tetapi mungkin ada value-value yang eh, dimiliki oleh ibu ini, ada keutamaan-keutamaan lain. Mungkin si ibu ini bisa secara personal melakukan pendekatan terhadap anak, bisa menjembatani keinginan anak, ya, lalu bisa secara terbuka untuk menerima masukan. Ya, kira-kira nilai apa yang bisa kita pelajari dari Bu A ini? Ya, saya kira kalau seandainya ini kemudian dianggap sebagai bullying, kok ini ya terlalu prematur kita menyimpulkan ya. Kecuali ketika kita sudah belajar ya, kita sudah belajar ini ya, belajar supaya eh, apa ya bisa seperti Ibu A ini. Ya, meskipun kita pun juga punya kekasan masing-masing ya, tetapi kenapa tidak gitu? Kita juga belajar. Begitu, semoga menjawab. Oke, terima kasih. Berarti eh, harus refleksi ya, Pak. Refleksi diri, kemudian Iya, upgrade ya, Pak. betul. Iya. Oke. Ini masih ada dua pertanyaan lagi. Yang berikutnya adalah Ibu Herlina dari Pontianak. Adakah contoh program anti kekerasan yang bisa ditiru dari Sanggar Anak Awam gitu? Dipersilakan. Ya sebenarnya nggak ada program ya, nggak ada program karena kami hanya menerapkan apa itu kesepakatan dan apa itu konsekuensi ya. Jadi disitulah yang apa bisa kita biasakan. Jadi melakukan pembiasaan ini yang paling paling penting ya, saya rasa paling paling tepat ya, paling tepat untuk apa merepetisi ya, merepetisi kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi itu nanti ketika sudah menjadi biasa ya itu akan menjadi habit ya, akan menjadi budaya ya, akan menjadi budaya. Dan kalau eh, apa ini secara khusus ya, secara khusus itu program secara khusus itu tidak ada. Jadi kita memulai dari para fasilitator ya. Jadi
kesepakatan itu disepakati oleh seluruh warga kelas, misalkan ya. Jadi warga kelas itu ya termasuk kami sebagai fasilitator juga. Ketika kami dianggap berbelok ya dari kesepakatan itu, ya kami juga harus siap menerima konsekuensinya. Sama seperti dengan anak-anak juga gitu. Jadi tidak ada yang kebal hukum di sini. Gitu. Nah, dengan itulah maka kita bisa bersama-sama ya, bisa bersama-sama untuk membangun kebersamaan ini supaya ya ini tadi eh, meminimalisir konflik, meminimalisir perundungan begitu. Begitu. Oke, iya. Berarti kuncinya itu pertama membuat keyakinan kelas dulu ya, Pak Andi. Keyakinan kelas, Iya, keyakinan sekolah, kemudian dilanjutkan betul. dengan apa namanya pembiasaan atau repetisi sehingga nanti menjadi budaya dan seperti itu ya. Iya. Oke, ya. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Aisnur. Ibu Aisnur, bagaimana caranya agar korban bullying itu mau speak up? Itu pertanyaannya, dipersilakan. Ya. Nah, ini ya, yang sering terjadi, keengganan anak speak up itu karena apa? Ya, karena si anak masih merasa ada ancaman. Ya. Terus kemudian yang melakukan bullying ini terlalu kuat untuk dia. Lalu tidak adanya eh, istilahnya pihak yang berwenang yang peduli. Nah, ini. Nah, tetapi kalau seandainya ya kita mencoba untuk menyediakan diri, ya, ketika kita menjamin si anak tersebut merasa aman, ya, bahwa kamu eh, apa, eh, udah kamu ngomong aja, kamu terus terang, ya. Kalau dia merasa ada yang menjamin keamanan dia, ya, saya rasa si anak tersebut mau berbicara terus terang ya, mau speak up begitu. Keengganan speak up itu ya karena itu tadi dia merasa tidak aman, kemudian dia masih merasa yang eh, ini pelakunya itu lebih lawannya itu lebih kuat ya semacam itu. Jadi ya kita ya mulai dari kita supaya anak-anak mau speak up ya bukalah diri untuk menjadi teman, untuk menjadi pelindung bagi anak tersebut. Begitu. Oke, berarti langkah pertama memang kita harus meyakinkan anak ya, harus meyakinkan anak Ya, dulu bahwa dia itu aman, sehingga dia terbuka untuk percaya pada kita dan semuanya akan baik-baik saja gitu. Apa ada yang akan melindungi seperti itu ya Pak. iya. Oke, eh, halo Pak Muhammad Tajudin. Halo Pak Muhammad Tajudin. Oh, tidak ada orangnya. Ini masih ada satu lagi nih Pak dari Ibu Nurul Kiptiah ini. Kalau apakah ada saran kalau anak TK antara bully dengan konflik itu bagaimana? Ini pertanyaan terakhir ini. Silakan. Ya, jadi oke, ya tadi yang saya sampaikan tadi ya, kalau bully ya itu si lawan itu begitu kuatnya, sedangkan yang satunya itu merasa dia terlihat sebagai seorang yang lemah gitu ya. Jadi tidak ada keseimbangan ya, keseimbangan kekuatan antara si pelaku konflik ini ya. Nah, kalau konflik itu rata-rata ya itu biasanya sama-sama kuat konflik. Jadi sama-sama berani, sama-sama kuat, sama-sama
berani berargumen, sama-sama berani ini ya, eh, ber apa istilahnya clash secara fisik ya. Jadi itu bedanya konflik dengan bully. Jadi bully itu salah satunya itu pasti merasa tertekan dan satunya terus-terus menekan begitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini orang tuanya yang saling bully, nah makanya ini juga menjadi ini ya, eh, tanggung jawab kok tanggung jawab apa ya, eh, diperlukan kepedulian dari sekolah setempat. Yuk, hari ini kan anak-anak sudah belajar, sekarang gantian orang tuanya belajar ya, supaya ngerti bagaimana ini ya, bagaimana untuk mengelola konflik ini ya. Kalau ini merasa si orang tua ini saling bersaing, ya mohon maaf ya, silahkan saja bersekolah di luar. Silahkan orang tuanya sekolah dulu, baru ya, baru anaknya disekolahkan. Begitu. Iya. Ya, Eh, Terima kasih Pak Andi. Ini berarti kalau untuk anak TK ini tetap ini ya Pak. Anaknya itu harus dimediasi dulu ya Pak. Dimediasi kemudian iya, kalau anaknya sudah selesai, baru orang tuanya kita undang untuk dipahamkan, iya, diberi pemahaman. betul, Seperti itu. iya. Jadi eh, karena kalau kami di sini kan orang tua juga ikut terlibat ya di sini. Jadi ikut terlibat dalam proses. Jadi setiap sekecil apapun informasi, setiap apapun komunikasi itu kami lakukan. Kami buka bersama gitu. Jadi supaya saling saling mengetahui dan kemudian kira-kira treatment apa yang sudah kami lakukan dan treatment apa yang seharusnya dilakukan di rumah atau begitu juga sebaliknya ya. Jadi supaya bisa berimbang. Yang sekolah bukan hanya anaknya tetapi orang tuanya juga ikut sekolah begitu. Begitu Bu Oke. Ulfa. Ya, baiklah. Wah, kita dapat ilmu banyak sekali ya malam ini. Em, Mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Andi. Mungkin Eh, sebelum ditutup bisa saya simpulkan. Eh, jadi ini solusi supaya tidak terjadi bullying atau bisa atau menyelesaikan bullying dengan efektif. Yang pertama, kita sebagai pendidik berusaha membaikkan diri dulu sebagai orang dewasa atau sebagai guru, yakni berusaha menjadi teladan dalam segala hal. Tadi ada trilogi pendidikan ya. Kemudian yang kedua, cara yang tepat uh, dilakukan cara yang tepat dalam memproses atau menindaklanjuti tindakan bullying. Yang ketiga, konsisten menerapkan hal-hal yang bisa digunakan untuk mengerem perilaku bullying. Yang keempat, menciptakan dukungan-dukungan. Tadi dijelaskan cara yang berimbang, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Untuk apa hal-hal yang bisa digunakan untuk mengerem perilaku bullying ini ada penanaman karakter mungkin ya melalui penerapan dalam pendidikan agama, dalam P5, kemudian penegakan disiplin atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas, ada restitusi untuk kasus-kasus ringan, kemudian ada konseling untuk kasus yang kompleks, kemudian ada preventif juga dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya jadi budaya positif. Kemudian ada mungkin layanan klasikal dari guru BK dengan topik-topik terkait. Kemudian yang kelima, guru hendaknya menjadi fasilitator dalam mengelola potensi anak ini Bu sesuai Ulfa, dengan apakah kodrat. ada gangguan voice-nya? Halo, tes tes. Aman-aman. Ya. Aman jelas. Oh ya, saya ulangi yang kelima,
guru pendidik menjadi fasilitator untuk mengelola potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang keenam, wali kelas dan guru BK itu terdengar jemput nggak sih, Pak? bola. Halo? Halo? Aman. Oh ya. Terdengar, jelas. Aman. Ya. Lanjut saja. Aman. Oke, jadi wali kelas dan guru BK ini jemput bola ya, sigap membaca fenomena, bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Dan terakhir, guru harus menyadari keberagaman. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Terakhir dari Pak Andi, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement. Dipersilakan Ya. Pak Andi. Sebenarnya nggak closing ya. Cuma ya semoga saja nanti kita bisa jumpa darat secara langsung ya, supaya kita bisa ini ya, kita bisa simulasi bagaimana pengelolaan emosi, kemudian pengelolaan konflik ya. Dan mungkin dari saya ya ada ini ya, jangan menunggu bullying itu terjadi, tetapi lebih baik dimitigasi sebelum hal ini terjadi. Terima kasih dari saya, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dalam menemani berdiskusi, dan kalau masih ada yang ingin berkontak langsung atau berdiskusi, boleh nanti kolek nomor saya dari ini ya, dari teman-teman KGBN Wonosobo, Mas Catur, begitu. Terima kasih banyak atas segala kesempatannya, dan tetap semangat ya, cegah bullying itu terjadi di lingkungan sekecil apapun di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, Om Swastiastu, amin. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan berkah dalam. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi tidak sabar untuk temu darat ini. Ya, statement terakhir ini tadi saya mengutip dari moto Sanggar Anak Alam, jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Oke, itu mungkin sebelum saya tutup, ini berdoa dulu atau berdoa nanti Mbak Juju? Ke Bu Juju aja nggak apa-apa. Oke, ya dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Ulfa. Ya, kami kembalikan kepada Bu Juju. Nggak ada sesi foto bareng nih. Ada yang mau fotoin. Terima kasih Pak Andi, luar biasa ilmunya. Dan besok kayaknya langsung pada aplikasi. Dan bullying itu udah nggak ada lagi kemungkinan ya Pak Andi, karena udah menyerap ilmunya malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Muhtarom yang tadi tidak disapa. Mohon maaf Pak Muhtarom, tadi saya agak terburu-buru jadi tidak menyapa Bapak. Bapak Muhtarom ini beliau dari Dinas Dikbura Kabupaten Wonosobo. Selamat malam Pak Muhtarom. Oh, mungkin sudah off ya. Sudah off Pak Catur? Selamat malam, Bu. Oh, Masih tetap setia. oh ya masih terjaga malam belajar bareng. Dan Iya. Masya Allah Pak, hadirnya Bapak itu ini menjadikan semangat teman-teman komunitas guru belajar di Nusantara ini. Amin. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak pada teman-teman? Enggak lah, udah malam. Lanjut saja, Mbak. Oh iya, terima kasih Pak. Selamat malam. Semangat terus, semangat terus. Iya. Dan terima kasih Pak Andi sudah digeret ke Wonosobo, menikmati dinginnya Wonosobo ya Pak. Pak Andi juga sudah. Karena mohon maaf teman-teman, Pak kameranya Pak Andi sedang bermasalah, jadi kita Iya. tidak bisa melihat Cuma wajahnya bisa dengan jelas. dengar suaranya aja. Iya.
Oke Pak Andi, suatu saat kami tarik lagi ke sini karena ilmunya yang keren. Oke, Ya, siap. makasih Pak Andi. Nanti diantar Pak Sama-sama. Catur sampai bandara Oke, atau enggak naik kereta. naik bis aja, Bu. Ya. Oke, baik. Di Wonosobo aja nggak ada stasiun. No. Iya, nggak ada stasiun. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ulfa, terima kasih Pak Andi dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih, mohon maaf.